Salam saudara, renungan singkat AC hati hari ini berjudul Yang Tidak Mungkin Ternyata Mungkin. Dan kalau seandainya Kristus tidak hidup kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa, dan tidak ada gunanya pula kalian percaya, sebab kepercayaan itu tidak mempunyai dasar apa-apa. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia mengalahkan maut atau kematian. Inilah yang membuktikan karena Ia adalah Allah. Kuasa apapun di dunia ini tidak dapat mengalahkannya. Kebangkitan Yesus dari kematiannya, bukti kemenangan, dan membuat pengikutnya merasa yakin bahwa Yesus adalah Allah yang sejati atau sejatinya Allah. Kemenangannya tidak membuat Yesus menghukum orang-orang yang menyalibkannya, namun Yesus tetap mengasihi mereka semua. Paskah berarti berbicara yang tidak mungkin ternyata mungkin. Hal ini sangatlah relevan saudara untuk masa krisis seperti sekarang ini. Mungkin kita semua mengalami persoalan. Semua yang kita lakukan menjadi mentok. Kita terbelit dan terlilit dalam lingkaran kesulitan yang luar biasa. Ibarat perahu yang bocor, di atas yang satu, di tempat yang lain bocor. Ke sana bocor, ke sini bocor. Dalam keadaan seperti ini, mungkin kita mengalami kebingungan. Mungkin kita putus asa atau frustasi. Hal ini sama saudara ketika para murid sudah kehilangan Yesus. Dan Yesus sudah mati menurut mereka. Mereka sudah kehabisan semangat. Karena guru yang mereka kebanggakan tidak ada bersama mereka lagi. Mereka hanya terkulai saudara dengan lemas. Perasaan-perasaan malu, takut. Langkah yang tepat adalah mereka menyelamatkan diri masing-masing. Mereka tercerai-berai, bahkan mereka bersembunyi. Mereka hanya bertanya, adakah kemungkinan yang bisa membuat mereka bersemangat lagi? Inilah saudara yang mereka alami ketika Yesus tidak bersama mereka lagi. Namun saudara, ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh para perempuan. Dia mengatasi segala frustasinya, segala kondisi-kondisi yang tidak baik, dengan satu inisiatif yang rasanya tidaklah mungkin itu terjadi. Namun inisiatifnya menjadi segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika perempuan ini pagi-pagi benar, mereka pergi melihat makam Yesus. Di kubur tersebut terjadi satu peristiwa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Para murid, para perempuan itu memiliki sikap yang luar biasa. Inisiatif mereka membuat buah yang sangat-sangat dahsyat. Secara manusia tidaklah mungkin saudara, karena makam itu sudah disegel, makam itu sudah dijaga. Tetapi saudara, inisiatif yang mengalahkan segala sesuatu persoalan, yang mengalahkan sesuatu kekhawatiran, membuat mereka mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kubur Yesus itu terbuka dan mereka menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Inilah yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita memiliki inisiatif untuk selalu bergumul dengan Allah dalam keadaan apapun. Markus 10 ayat 27 berkata begitu indah saudara. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidaklah mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara mengalami segala sesuatu mungkin bagi saudara, selalulah percaya dan selalu berinisiatif
untuk selalu membawa pergumulan hidup saudara kepada Allah. Paskah juga berbicara yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Artinya kita jangan mau lagi dibelenggu oleh keadaan-keadaan yang kelihatannya indah, tetapi itu hanya bersifat sementara. Hidup lama kita sudah berlalu. Kekalahan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kita oleh karena belenggu dosa sudah berlalu. Sekarang kita hidup dalam kemenangan, di dalam semangat melayani, semangat berbakti, semangat memberi, dan selalu bergembira berada di dalam ladang Tuhan. Siapa kita dulu? Mungkin kita seorang yang suka nesu, sukanya menggerutu. Tiap hari wajah kita seperti hantu karena selalu marah-marah melulu. Kita selalu ingin jadi orang nomor satu. Pendapat kita semuanya harus setuju. Kalaupun sebenarnya perkataan kita tidak pernah bermutu. Itulah potret kita dahulu. Tetapi sekarang kita sudah hidup dalam perubahan. Kita sudah hidup dalam Tuhan. Kejahatan tidak lagi kita kerjakan. Kebaikan itulah hal yang selalu kita lakukan. Kita suka dengan pelayanan, kita suka memperhatikan, kita suka dengan kedamaian. Hal inilah yang disebut perubahan yang penuh dengan kenyataan. Semua yang dulu sudah berlalu, jangan kita tangisi, jangan kita mencoba untuk mengulangi lagi. Relakan semuanya itu, Kelly. Kita sudah tidak usah mengingat-ingat lagi. Berusahalah kita lepas dari sikap membenci dan bergantilah dengan mengampuni. Sikap menyakiti berubah menjadi sikap mengasihi. Hal yang lami sudah kita lalui, sudah kita lali. Hal-hal yang saiki mari kita lakoni menurut apa yang dikatakan kitab suci. Kebangkitan Yesus harus memulihkan semangat kita kembali. Yesus tidak mau kita kalah dalam hidup ini. Seperti halnya Dia, tidak ada yang pernah mengalahkannya. Kebangkitannya adalah kemenangan mutlak, dan kebangkitan kita dari segala tekanan-tekanan hidup membawa pada kemenangan atas diri kita sendiri. Jangan lagi berpikir pada kesalahan yang lama. Dosa dan kejahatan yang lama kita sudah kita kalahkan. Masa lalu kita sudah berlalu. Hiduplah untuk menang pada masa sekarang. Raihlah kehidupan yang mendatangkan berkat pada masa depan. Inilah berita kebangkitannya dari kematian, harus menjadikan kita menang selalu dalam hidup kita ini. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Amin.